Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Ayo membaca. Di sini ada percakapan antara Dayu, Udin, dan Lani. Mari kita baca bersama-sama. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru. Sepertinya itu produk baru ya. Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik. Kenapa? Karena gambarnya dapat bergerak dan suaranya jadi lebih seru. Kalau aku suka dua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, tadi kan sudah membahas tentang media cetak dan media elektronik dalam iklan. Nah, apa sih perbedaan dari iklan di media cetak dan iklan di media elektronik? Ini ada pada halaman 46 yang paling bawah. Nah, ketika iklan media cetak itu melalui proses percetakan, hanya berisi gambar dan tidak ada audio atau suaranya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, nah itu menyajikan gambar yang bisa bergerak dan juga dilengkapi dengan audio atau suara. Sekarang, buatlah sebuah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Gunakan kertas gambar A4 dan bagilah menjadi 3 kolom seperti di bawah ini. Diskusikan dengan teman kalian tentang iklan-iklan yang pernah dilihat atau ditonton, jenis iklan, dan juga alasan kamu mengelompokkan dalam media tersebut atau alasan kamu memilih iklan tersebut. Misalnya saja, nama iklannya adalah iklan Indomie. Nah, ini ada di media cetak juga ada, di televisi juga ada. Namun di sini Kak Wafik yang Kak Wafik maksud adalah Indomie di media cetak. Alasannya karena hanya menggunakan gambar dan tulisan. Lalu ada iklan Sprite. Nah, iklan Sprite ini ada di televisi atau iklan elektronik. Alasan pemilihan media adalah menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. Lalu ada iklan Suklin atau sabun untuk mencuci baju. Itu termasuk media cetak. Nah, karena hanya menggunakan gambar dan tulisan. Lalu ada juga iklan handphone. Nah, iklan handphone ini biasanya muncul waktu kita lihat di handphone misalnya ya. Jadi itu termasuk iklan elektronik. Alasan memilih handphone adalah menggunakan gambar yang bergerak dan menggunakan suara. Misalnya si pengiklan itu mempromosikan handphonenya. Saya kenalkan, ini handphone keluaran terbaru 4G dengan tingkat kecepatan. Nah, seperti itu ya. Ayo mengamati. Nah, di sini pada halaman 47 yang bawah ya, pilihlah siswa yang akan memeragakan iklan tersebut. Pastikan iklan yang dipilih tersebut adalah iklan yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan iklan tersebut pantas untuk dipertunjukkan.
Yang kedua, berilah tanggapan dalam bentuk berikut ini. Nah, seperti ini. Saya pernah atau tidak pernah melihat atau mendengar iklan tersebut. Misalnya saya pernah ya, kalian bisa melingkari yang kalimat saya pernah ini, kalian bisa melingkari sendiri. Jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang saya ingat misalnya saja iklannya seperti ini ya, iklan handphone. Nah, ketika melihat iklan ini, hal sesuatu yang saya ingat adalah kegunaan handphone dan spesifikasi handphone tersebut. Jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang paling menarik dari iklan tersebut adalah corak warna atau gradasi atau degradasi. Nah, antara dua warna dalam HP tersebut. Biasanya kan di punggung HP atau di balik HP itu memiliki gradasi ya teman-teman. Nah, seperti itu maksudnya. Ini hanya contoh, ketika kalian ingin menggunakan iklan yang lain juga tidak apa-apa. Nah, di sini siang itu siswa kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Aduh, perutku sakit. Wah, kenapa, Lan? Sepertinya mahku kambuh. Kemarin mahku juga kambuh, Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Oh iya, aku jadi ingat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku, yuk. Terima kasih atas perhatiannya ya. Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita itu kambuh? Nah, apa teman-teman? Kira-kira yang menyebabkan mah itu kambuh? Ada yang tahu? Nah, kita nanti akan membahasnya teman-teman. Masih ingatkah kalian tentang cerita Dayu dan mahnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seseorang dapat terserang mah. Nah, bisa saja dengan jarang sarapan, terlambat makan. Nah, itu juga bisa ya. Mah juga bisa terjadi karena seseorang terlalu sering makan makanan pedas dan asam. Kak, kok tulisannya banyak sekali sih? Nah, kalian ketika ingin menulis sampai titik ini saja tidak apa-apa. Namun, ketika kalian ingin menulis semuanya, ini lebih baik. Diskusikanlah peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Peta pikiran tersebut harus dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama, keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan, penyebab gangguan pencernaan tersebut, lalu gejalanya, lalu cara mengatasi gangguan tersebut. Setelah selesai, presentasikan peta pikiran kelompokmu di depan kelas, lalu pajang di tembok kelas. Nah, nantinya kita akan mengisi ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Namun, saya akan memperbesar terlebih dahulu. Saya akan memotongnya agar tulisan saya lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Kita akan membahas terlebih dahulu yang penyakit mah, gangguan sistem pencernaan yang mah. Gejala mah itu adalah nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Mah itu disebabkan oleh luka pada lambung. Mah merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Dan cara mengatasinya adalah memberikan antibiotik dan antasida. Cara mengatasi, nah untuk yang kedua ini saya akan mengisinya diare. Pernahkah kalian mengalami diare? Nah, gejala apa sih yang dirasakan ketika diare? Gejalanya banyak sekali ya teman-teman. Tinja encer, rasa mulas atau lemas, nah seperti itu ya. Lalu perut kembung biasanya. Diare disebabkan oleh infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Nah, untuk titik-titik yang atas ini kalian bisa tulis diare gitu ya. Lalu diare merupakan
penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Cara mengatasinya, kita harus beristirahat dengan cukup dan banyak minum air putih. Setelah itu bagian yang bawah ini. Nah, untuk bagian yang bawah ini kalian bisa isi sesuka hati kalian. Gangguan sistem pencernaan sesuka hati kalian. Misalnya saja ada kolera, ada tungkak lambung, ada wasir, sembelit, usus buntu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gangguan sistem pencernaan. Ayo mencoba. Nah, di sini ada percobaan, teman-teman. Bekerjalah secara berkelompok. Pilihlah satu gangguan pencernaan. Rancanglah poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kamu buat sebelumnya. Namun, ukuran poster tersebut harus cukup besar. Perhatikan hal-hal berikut. Nah, di sini ada tugas ya, teman-teman. Kalian mendapat tugas untuk membuat poster. Nah, poster tersebut harus ada judul poster, informasinya, grafik. Apa sih grafik itu? Grafik akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Lalu ada sumber. Nah, di sini kalian bisa mencantumkan sumber informasi yang digunakan, atau semisal kalian menggunakan gambar dari internet. Nah, kalian tulis sumber internet. Nah, seperti itu. Refleksi. Tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Nah, ini kalian bisa membuat poster ya. Kak Wafik di sini ada contoh. Maaf, di buku kalian maksud saya. Nah, ini contoh poster. Di sini kan ada gambar ya, teman-teman. Gambar yang menarik, tulisannya juga menarik. Diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Nah, seperti ini contohnya. Kalian silahkan membuat poster ya, teman-teman. Berdasarkan contoh poster di atas, ketahuilah bahwa diare ditandai oleh buang air besar dan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius, seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemui adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan juga muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minuman cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Membuatnya sendiri? Bagaimana caranya, Kak? Nah, bersama dengan kelompokmu, buatlah cairan oralit. Gimana caranya? Mari kita bahas. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah setengah sendok teh garam, 6 sendok gula pasir, 1 liter air hangat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatannya, larutkan gula dan garam ke dalam air hangat. Pisahkan atau pisang dapat dilumutkan atau dihancurkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Nah, lalu kalian mendapat tugas untuk membuat laporan dari percobaan tadi. Ini ada pada halaman 51 yang tengah itu ya, teman-teman. Nah, seperti ini laporan percobaan pembuatan larutan oralit.
Ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah, dan kesimpulannya. Untuk judul, laporan percobaan pembuatan larutan oralit. Tujuannya untuk mengetahui proses pembuatan larutan oralit. Alat dan bahannya seperti yang sudah diterangkan tadi pada halaman 51. Setelah kalian melakukan percobaan ini, apa kesimpulannya? Misalnya saja, larutan oralit dibuat dengan cara mencampur gula, garam, dan air hangat. Oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Kurang lebih seperti ini ya. Maaf Kak Wafik, ini terlalu double ya. Oralitnya, kata oralitnya kalian bisa hilangkan satu. Setelah itu ayo renungkan. Hari ini hal baru apa yang kalian pelajari? Misalnya saja, hal yang baru saya pelajari adalah gangguan sistem pencernaan. Tulislah 4 hal yang baru menurutmu menarik untuk diceritakan kepada orang tuamu. Misalnya saja, kentut bau akibat bakteri di dalam usus. Perut adalah anggota tubuh yang paling penting. Setelah kepala ya teman-teman, setelah kepala itu perut yang paling penting. Banyak gangguan pencernaan pada sistem pencernaan. Dalam perut ada bakteri baik, tepatnya di usus. Jadi manusia itu memiliki bakteri baik teman-teman. Ada 2 bakteri jahat dan bakteri baik. Nah, kita harus menghindari yang bakteri jahat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.